Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang kami cintai, melalui pertemuan kali ini, marilah kita merefleksikan diri kita dengan memberikan yaitu pembinaan. Kali ini saya akan membahas masalah kedewasaan, di mana kedewasaan ini sangat penting sekali untuk mengarungi kehidupan selanjutnya, apalagi di masa sekolah yang seperti ini melalui PJJ atau pembelajaran jarak jauh, yang menuntut anak-anak semua untuk bersabar, untuk menerima hal-hal baru dan menerima keadaan yang belum pasti kapan kita akan bertatap muka lagi. Maka diperlukan situasi yang seperti ini, diperlukan anak-anak memiliki kedewasaan. Nah, apa yang dimaksud dewasa itu? Dewasa adalah orang yang bisa berpikir jernih, berpikir ke depan, berpikir untuk selalu mengedepankan pemecahan masalah, bukan mengedepankan mencari masalah. Jadi masalah yang datang ke kita itu perlu kita selesaikan, bukan membuat kita pusing, bukan membuat kita semakin terpuruk, tetapi membuat kita semakin bisa menerima kehidupan dan menerima masalah itu untuk diselesaikan secara baik-baik dan secara sabar. Ada beberapa aspek yang bisa dijadikan ukuran untuk menilai tingkat kedewasaan seseorang, yaitu yang pertama, yaitu intelektual. Dari segi ini kita dikatakan dewasa, dilihat dari kemampuan kita membentuk pendirian. Artinya kita punya pendirian atau prinsip yang jelas sehingga tidak mudah terombang-ambing oleh situasi yang menuntut kita untuk bersikap, tapi tetap memperhatikan pendapat orang lain walaupun tidak bersandar pada pendapat itu. Kemampuan mengambil keputusan sendiri dengan tegas dan bebas berdasarkan bukti, alasan nyata, dan masih baik mendengarkan nasihat orang lain, serta bertanggung jawab dengan segala keputusan kita. Tidak bingung kalau ada masalah, tapi dianalisis sebab-sebabnya sehingga bisa dicari kemungkinan-kemungkinan penyelesaiannya. Jadi saya ulangi dan saya jelaskan, di dalam aspek intelektual ini yang perlu diperhatikan yaitu tidak mudah bingung apabila ada masalah. Jadi masalah itu untuk diselesaikan, bukan untuk dijadikan beban. Membuat kita lebih dewasa menerimanya dan membuat kita lebih baik karena sering ada masalah-masalah. Justru karena ada masalah-masalah itu kita akan semakin kuat. Kalau seseorang hidup tanpa masalah, maka apabila suatu saat ditimpa masalah, maka dia akan drop, yaitu kaget. Tapi kalau orang sering dihadapkan pada masalah-masalah, akhirnya dia akan terbiasa dengan masalah-masalah yang dihadapi dan mencari solusi-solusi. Akhirnya dia menjadi orang cerdas dalam menyelesaikan permasalahan itu. Aspek yang kedua yaitu emosional. Kita dikatakan sebagai orang dewasa secara emosional ditandai dengan kemampuan menerima emosi dan menguasainya secara wajar. Artinya, apapun emosi yang sedang kita alami, kita tetap bisa menguasai
dan mengelolanya dengan baik. Tidak dipengaruhi rasa takut dan gelisah, kita bisa mengontrol emosi sehingga tidak merugikan orang lain. Dari sini dapat dilihat bahwa orang dewasa juga punya kecerdasan emosi yang cukup tinggi. Perlu diingat bahwa kecerdasan emosi itu sangat penting sekali dalam membentuk kedewasaan. Orang yang bisa mengendalikan emosinya, maka dimanapun dia berada akan bisa mengikuti cara hidup di lingkungan itu. Jadi orang yang emosionalnya bisa dikuasai, maka akan hidup secara wajar, tidak terjadi konflik antara dirinya dan orang lain. Jadi orang yang kecerdasan emosionalnya itu tinggi, maka hidupnya akan nyaman, akan menyenangkan, dan dia akan selalu semangat dalam menghadapi tugas-tugas yang diembannya. Kalau seorang murid emosinya, kecerdasan emosional tinggi, maka dia diberi tugas apapun, dia akan siap. Apapun itu hasilnya, dia akan siap menghadapi tugas-tugas itu. Tidak mudah mengeluh, tidak mudah marah, dan tidak mudah menyalahkan orang lain. Jadi kecerdasan emosi ini sangat penting sekali untuk kesuksesan kalian nanti menyongsong masa depan kalian. Perlu diingat, mengelola emosi itu penting sekali. Jadi mulai sekarang kalian berlatih untuk tidak emosional. Artinya tidak mudah tersinggung, tidak mudah putus asa, dan tidak mudah menyalahkan orang lain. Orang yang emosinya itu baik atau stabil, maka dia akan selalu berpikir positif, selalu mengembangkan dirinya, dan selalu mencari solusi-solusi yang tepat dalam memecahkan masalah tersebut. Aspek yang ketiga yaitu sosial. Maksudnya kedewasaan kita dari segi sosial tampak dari keterbukaan terhadap orang lain. Sanggup membuat persahabatan, tidak bergantung kepada siapapun, tetapi bukan berarti kita tidak butuh orang lain. Kita menyesuaikan diri dengan hormat dengan hukum, kebiasaan, dan adat istiadat masyarakat dimanapun kita berada. Jadi dari segi kecerdasan sosial di sini, kedewasaan sosial di sini adalah kita terbuka kepada orang lain dan selalu bersahabat dengan orang lain. Tetapi kita tidak bergantung kepada orang lain. Walaupun kita tidak bergantung kepada orang lain, kita tetap membutuhkan orang lain. Jadi dalam kedewasaan sosial ini kita dituntut untuk satu, menerima orang lain sebagai bagian dari kehidupan sosial kita. Yang kedua, kita harus menerima kebiasaan atau adat istiadat di lingkungan tersebut. Jadi kita tidak egois, tidak individualis. Aturan-aturan yang ada di masyarakat kita ikuti. Contoh, kalau di sekolah itu ada tugas, maka sebagai seorang peserta didik mengerjakan dengan semangat dan mengerjakan dengan senang hati, karena itu adalah tugas kalian sebagai seorang pelajar. Di masyarakat kalau ada kerja bakti, kalian juga ikut. Ada kegiatan Karang Taruna, ikut sebagai makhluk sosial. Ada adat istiadat yang di situ, kalian jangan menentang, ikuti saja. Walaupun kalian tidak harus larut.
ikuti saja supaya tidak terjadi konflik. Aspek yang keempat yaitu moral. Kalau kalian sebagai murid dianggap dewasa, harus mempunyai moral yang dapat dilihat dari kesetiaan kita pada asas-asas moral dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Umumnya semakin dewasa diri kita akan semakin mementingkan orang lain daripada diri sendiri. Jadi kita harus punya moral yang tinggi, harus punya hal-hal yang sekiranya tidak mudah untuk menyakiti orang lain. Moral ini sangat penting. Sebab apa? Menentukan kesuksesan kita. Kalau kita di dunia kerja, maka aspek moral itu sangat, kedewasaan moral itu penting sekali. Sebab nanti dinilai dari kepribadian kita. Kalau kita ingin sukses dimanapun, kita harus punya moral yang tinggi, tidak menyakiti orang lain, tidak mencuri, tidak berbuat yang tidak pantas dan lain sebagainya. Selalu menghargai orang lain. Yang terakhir yaitu spiritual. Spiritual ini berkaitan dengan kedewasaan kita untuk taat kepada yang menciptakan kita. Sebagai orang muslim contohnya harus melaksanakan ajaran itu dengan sebaik-baiknya. Waktunya sholat, waktunya kerja, waktunya beribadah. Jadi bisa memisah-misahkan. Bisa ketaatan kita ini akan membuat kita hidup tentram, punya basic yang kuat di bidang agama, itu akan membuat kita tentram. Maka mumpung kalian sebagai seorang pelajar, mempelajari agama itu penting selain mempelajari ilmu pengetahuan yang lain. Jadi dua-duanya kita harus menguasai, yaitu pengetahuan dan agamis. Mungkin untuk saat ini ya itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan kita hidup secara wajar, dewasa, dan mampu memecahkan apapun masalah yang kita hadapi. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Puji. Mesti pakannya.